Hey ho Pop Gengs. Kalau ditanya apa sih kartun animasi anak-anak yang paling populer? Kebanyakan pasti orang menjawab Upin dan Ipin, animasi buatan negeri tetangga. Gak hanya di Indonesia, ternyata Upin dan Ipin juga tayang di beberapa negara lain loh. Dan masih ada beberapa lagi animasi buatan Malaysia yang udah mendunia. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita lanjut bahas Upin Ipin dulu ya sampai tuntas. Animasi yang tayang sejak tahun 2007 ini awalnya hanya ditayangkan untuk menyambut bulan Ramadan aja. Tapi setelah mendapat sambutan antusias dari para penonton, baik dewasa maupun anak-anak, animasi yang diproduksi oleh Lekopak Production ini pun terus berlanjut hingga kini. Udah sampai 516 episode loh dalam 14 musim. Dari yang awalnya fokus di kehidupan si kembar Upin Ipin yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah, kemudian menjadi kisah yang cukup luas dengan beragam tema mengenai kehidupan di kampung durian runtuh. Kisah seputar Upin Ipin and the Gangs yaitu Mail, Mei Mei, Jarjit, Fizi, Ehsan, lalu kita mengenal teman barunya Susanti anak pindahan dari Jakarta, serta tokoh-tokoh lainnya yang sangat kuat karakternya. Ada Uncle Mutu, atau Dalang hingga Abang Salih menjadi karakter pendukung favorit aku. Hingga kini ada banyak penghargaan yang telah diraih. Mulai dari animasi terbaik di Festival Film Internasional Kuala Lumpur 2007 lalu, hingga cerita film terbaik di Festival Film Animasi Internasional 2019 Animaze di Montreal, Kanada. Bahkan di tahun yang sama, film Upin Ipin berjudul Keris Yamang Tunggal ikut memperebutkan Oscar loh di Academy Award. Upin dan Ipin telah tayang di setidaknya 12 negara, termasuk negara Eropa di Turki. Kini, serial Upin dan Ipin bisa ditonton melalui berbagai stasiun TV dan platform video streaming di situs internet. Salah satunya, stasiun televisi berlangganan Disney Channel, yang berarti bisa ditonton di seluruh dunia kan? Wah, pasti para produser dan sutradaranya pada bangga dong ya? Betul. Tapi ada yang bikin heboh pas tahun 2019 lalu nih Pop Gengs. Saat animasi Indonesia, DOA alias Doyok Otoy Ali Oncom, yang tayang perdana pertengahan tahun 2018 lalu, mulai populer nih. Banyak penonton Malaysia yang protes karena ada karakter mirip Upin dan Ipin. Nama karakternya itu adalah Burik dan Gepeng. Warganet Malaysia ramai-ramai protes karena karakter dari Gepeng dan Burik ini dibuat hanya beda warna dan tinggi tubuhnya itu sama aja dengan Upin dan Ipin. Padahal, serial ini tuh diadaptasi dari komik koran Pos Kota yang populer di Indonesia sejak tahun 80-an loh. Jadi, menurut kamu siapa yang meniru siapa kalau kayak gini? Upin dan Ipin, inilah dia, kembar seinspirasi. Sukses dengan mengeluarkan Upin dan Ipin, Lekopak Production pun mengembangkan serial animasi CGI keduanya pada zaman dahulu. Oh iya, meskipun namanya agak ke Prancis-Prancisan ya, tapi Lekopak Production ini studio animasi yang didirikan dan dikelola oleh asli orang Malaysia, yakni Haji Burhanuddin MD Ratzi dan Haja Ainon Arif. Nah, dari animasi pada zaman dahulu, ada dua tokoh utama dalam animasi ini, yaitu kakak beradik dari kota, yaitu Aris dan Ara. Keduanya dibawa ke kampung oleh orang tuanya untuk dititip ke Aki dan Wan karena harus keluar negeri. Nah, si Aki inilah yang selalu menceritakan berbagai dongeng si kancil untuk Aris dan Ara yang penuh dengan rasa ingin tahu, agar terhibur selama tinggal di kampung. Lekopak Production memproduksi 24 episode dalam 3 musim di rentang waktu 2011 hingga 2014. Meski tidak sebanyak episode Upin dan Ipin, tapi, animasi pada zaman dahulu ini cukup populer loh di kalangan anak-anak Indonesia karena dalam sehari bisa diputar beberapa kali di MNC TV. Sama dengan Upin Ipin. Inilah pada zaman dahulu. Tapi, anak-anak di Indonesia nggak cuma kenal Upin, Ipin, dan kawan-kawannya. Mereka juga hafal loh dengan semua karakter dari serial animasi Bo Boy Boy yang diproduksi oleh Animonsta Studios.
Boboiboy Boy pertama kali disiarkan di Indonesia oleh Global TV pada pertengahan tahun 2012. Tentu karena pengaruh Upin dan Ipin yang lebih dulu ya, membuat anak-anak Indonesia jadi makin akrab dengan animasi berbahasa Malaysia. Animasi ini berkisah seputar petualangan Boboiboy Boy yang memiliki kekuatan super elemental dari Okobot untuk melawan alien berkepala botak dan berwarna hijau bernama Adudu yang ingin menaklukkan bumi untuk mendapatkan biji coklat. Boboiboy Boy tidak sendiri nih, ia membuat tim superhero dengan keempat temannya yaitu ada Yaya, Ying, Gopal, dan Fang untuk melawan si makhluk asing yang selalu ingin menyerang bumi ini. Boboiboy Boy diproduksi hingga 52 episode sejak tahun 2011 sampai 2016 yang terbagi dalam 3 musim. Karena berhasil menarik banyak penonton, setelah itu berlanjutlah ke seri Boboiboy Galaxy yang terbagi dalam 2 musim meski hanya ada 24 episode. Sama halnya dengan Upin Ipin, animasi ini juga disiarkan oleh banyak channel. Salah satunya adalah Disney Channel Asia. Animonsta Studios juga bahkan merilis Boboiboy The Movie yang kemudian berhasil memecahkan Book Malaysia of Records karena meraup keuntungan 500.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 1,7 miliar rupiah dalam sehari. Di Indonesia pun untung banyak. Hanya dalam 12 hari nih, Boboiboy The Movie mendapatkan keuntungan sebesar 5 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Serial animasi Malaysia selanjutnya yang disebut-sebut sebagai serial yang memiliki efek visual dan soundtracknya itu lebih keren lagi daripada pendahulunya adalah Agent Ali, yang berarti Agen Ali. Animasi ini diproduksi oleh Wow Animation dan mulai tayang sejak 8 April 2016 lalu. Agent Ali berkisah tentang seorang anak berusia 12 tahun bernama Ali bin Ghazali yang tiba-tiba menjadi agen mata saat tak sengaja menggunakan perangkat bernama Infinity Retinal Intelligence System. Dari situlah, petualangan Ali dan pamannya bernama Bakar bekerja sama nih untuk menyelesaikan mata. Sama dengan Upin Ipin, animasi ini juga udah disiarkan lebih dari di 50 negara, bahkan kini tersedia di Amazon Prime yang diputar secara eksklusif untuk penonton di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru. Eits, keren banget kan? Soal penghargaan, Agent Ali juga meraih banyak juga nih. Salah satunya adalah film animasi terbaik dalam Festival Film 28 Malaysia. Setelah 2 season dengan masing-masing 13 episode, Wow Animation juga memproduksi film perdananya yang berjudul Agent Ali The Movie yang rilis tanggal 28 November 2019 lalu. Oh iya, tahu nggak kalau dari 4 animasi yang udah aku sebutin, penontonnya masih jauh lebih banyak daripada animasi karya anak bangsa sendiri seperti Sopo dan Jarwo dan Keluarga Somat loh. Kalau kata Ketua Komnas Perlindungan Anak nih, Aris Merdeka Sirait, kelemahan animasi Indonesia adalah nilai inovasi dalam berbisnis yang masih kurang untuk bertarung di industri animasi. Menurut kamu sendiri gimana? Baik, mari kita pindah ke animasi selanjutnya yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena hanya berbentuk 2 dimensi. Serial televisi yang diproduksi oleh Animasia Studios ini berjudul Bola Kampung. Dari judulnya aja kita udah bisa nebak kan gimana jalan ceritanya. Jadi ada sekelompok anak yang tinggal di kampung Gong Lecar yang doyan banget sepak bola tapi nggak serius amat. Tiba-tiba didatangkan pelatih sepak bola baru bernama Abdul Rahman oleh kepala sekolah mereka dengan tujuan untuk mendirikan sebuah tim bola serius agar bisa ikut turnamen antar sekolah. Iwan, si tokoh utama, dipilih menjadi leader, tapi justru dilarang sama ayahnya yang padahal nih, dulu waktu muda, ia pernah bergabung di tim nasional. Nah, dari sinilah kisah dalam animasi berlanjut. Berkat sahabatnya si Iwan, mereka pun berhasil membentuk tim sepak bola demi mewujudkan impian mereka. Meski bentuk animasinya 2D atau 2 dimensi, tapi Bola Kampung juga sama berhasil meraup banyak penonton loh. Totalnya udah sampai 78 episode dalam 5 musim dan sudah dialih suarakan ke dalam bahasa Inggris. Dan
menjadi judul Football Kids yang bisa ditonton di 16 negara. Dan tahun 2013 diluncurkanlah Bola Kampung The Movie dalam bentuk 3D. Ya, walaupun gak sehalus animasi lainnya. Jadi lebih mirip sama bentuk animasi Keluarga Somad gitu deh. Tapi makin kesini animasi 2D-nya juga makin keren loh. Kalau dibandingin sama si Juki The Movie, 2 dimensinya lebih keren yang mana sekarang?